Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nurhayati, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran saya dan pengalaman saya terkait pertanyaan pada diskusi sesi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar MPDL 5302 dengan mengacu pada dua artikel yang membahas isu pendidikan di Indonesia maupun negara berkembang. Baiklah, mari kita mulai. Bapak Ibu, saya berpendapat masalah pendidikan yang dipaparkan dalam artikel yang pertama yaitu membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program SDGs, dan artikel kedua yaitu analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan, itu juga relevan dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Persamaan yang saya rasakan ada 3, di sini adalah yang pertama kesenjangan sarana prasarana. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan Cianjur memang relatif memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau di wilayah 3T, itu di bagian Cianjur Selatan. Artikel kedua juga menyoroti hal yang sama di pedesaan di negara berkembang. Nah, yang kedua itu adalah kualitas guru yang beragam. Sebagaimana disebutkan dalam artikel yang pertama, profesionalisme guru itu sangat menentukan untuk pendidikan. Di daerah kami, masih ada ketimpangan kompetensi guru terutama di wilayah terpencil. Dan yang ketiga, persamaannya adalah akses pendidikan. Anak-anak di daerah pedesaan Cianjur sering harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, sama seperti yang dijelaskan di artikel kedua tentang hambatan geografis. Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Di sini ada 2 perbedaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dukungan program pemerintah daerah. Di Kabupaten Cianjur ada upaya penguatan melalui program peningkatan sarana prasarana atau rehab sekolah, dan juga distribusi guru P3K yang terakhir juga kami di Kabupaten Cianjur mengangkat secara besar-besaran, serta pelatihan digital dari guru. Hal ini tidak selalu disebutkan detail dalam artikel, tetapi menjadi keunikan di daerah kami. Yang kedua adalah biaya pendidikan. Meskipun mahalnya biaya pendidikan masih menjadi isu nasional seperti di artikel pertama di Cianjur, semua sekolah negeri sudah menerapkan program BOS dan itu mendapatkan bimbingan serta monitoring serta evaluasi dari Dinas Pendidikan dan juga dukungan beasiswa dari pemerintah daerah sehingga sedikit meringankan beban masyarakat. Bapak Ibu, isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan sebagaimana digambarkan pada kedua artikel tersebut meliputi ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kualitas guru, serta ketimpangan antara kota dan pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, saran dalam aspek sosial politik yaitu penguatan kebijakan pemerataan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat distribusi guru ke wilayah terpencil melalui skema insentif yang adil sebagaimana disarankan dalam artikel tentang infrastruktur pedesaan. Yang kedua adalah alokasi anggaran yang tepat sasaran. Anggaran pendidikan sebaiknya tidak hanya terfokus di kota saja, tetapi diprioritas juga bagi sekolah yang sarana prasarananya dan SDM-nya masih terbatas. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor. Pendidikan tidak bisa ditangani oleh Dinas Pendidikan saja. Harus ada sinergi dengan Dinas Sosial, Kesehatan, dan Infrastruktur agar program SDGs di bidang pendidikan bisa tercapai. Yang kedua, saran dalam aspek sosial budaya. Penguatan yang pertama adalah penguatan nilai budaya lokal dalam pendidikan, yaitu kurikulum dan pembelajarannya sebaiknya mengakomodasi kearifan lokal sehingga siswa merasa dekat dengan lingkungannya dan tidak tercabut dari budaya masyarakat pedesaan. Yang kedua, sarannya adalah pemberdayaan masyarakat dan orang tua. Seperti disebut dalam artikel yang kedua, masyarakat lokal itu perlu dilibatkan dalam pembangunan daerah, pemeliharaan sarana, hingga kegiatan belajar. Hal ini membangun rasa memiliki dan memperkuat keberlanjutan program. Saran yang ketiga adalah kesetaraan gender. Perlu ada kampanye dan program nyata dari
pemerintah daerah untuk mendorong perempuan di pedesaan tetap bersekolah. Karena dalam beberapa kasus budaya masih membatasi kesempatan belajar untuk mereka. Bapak Ibu, menurut pendapat saya, isi kedua artikel itu sangat relevan dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, khususnya terkait isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Yang pertama, kaitan dengan analisis isu-isu sosial politik dalam pendidikan dasar. Artikel pertama menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan pencapaian SPGS. Isu politik ini terlihat dari rendahnya peringkat Indonesia dalam PISA ini ya, serta kesenjangan kebijakan pendidikan yang belum efektif. Hal ini sejalan dengan modul yang membahas bagaimana kebijakan pendidikan, distribusi guru, serta alokasi anggaran sangat mempengaruhi mutu dari pendidikan dasar. Artikel kedua membahas peran pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan. Ini adalah isu sosial politik karena menyangkut pemerataan pembangunan, keadilan akses, dan keterlibatan pemerintah dalam mengatasi disparasi regional. Modul menekankan bahwa faktor politik sering menentukan apakah pendidikan dapat merata atau justru menimbulkan kesenjangan. Kaitan dengan analisis isu-isu sosial budaya dalam pendidikan dasar, artikel pertama ini menyinggung peran masyarakat, orang tua, dan guru dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Hal ini terkait erat dengan budaya pendidikan di masyarakat, yang masih menilai sekolah favorit itu sebagai tolak ukur ya, padahal seharusnya semua sekolah bisa berkualitas. Artikel kedua menekankan aspek hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan pendidikan di pedesaan. Ini menunjukkan dimensi sosial budaya pendidikan bahwa faktor nilai norma dan budaya masyarakat turut mempengaruhi akses serta kualitas pendidikan dari anak-anak. Modul 1 juga menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai hasil pemikiran saya dari dua artikel yang telah dikaji. Semoga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan solusi pendidikan dasar, baik dari perspektif sosial politik maupun sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.